Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita membahas mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, yaitu 8 asnaf penerima zakat yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi yang berhak menerima innamas shadaqatu lil fuqara'i. Lil fuqara'i itu fakir, fuqara fakir, wal masakini orang-orang miskin, wal amilina amil zakat yaitu panitia zakat, alaiha alaiha wal muallafati qulubuhum, mu'allafati qulubuhum, mu'allaf diantara kamu, jadi orang-orang yang baru masuk Islam, wa fir riqabi orang-orang yang maksudnya budak yang ingin merdeka, wal gharimina horim orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillahi orang-orang yang berperang berjihad sabilillah, wa ibnis sabil. Ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Baik, satu-satu kita perbahas. Pertama adalah fakir. Orang fakir itu lebih parah daripada miskin. Kalau fakir itu kategorinya tidak ada yang bisa dimakan untuk hari ini, tidak ada bahan makanan, tidak mempunyai harta. Kalau orang miskin mungkin dia masih mempunyai pekerjaan, mempunyai cadangan makanan, cuman dia tidak cukup untuk hari-harinya ke depan, tidak cukup. Hari ini mungkin dia bisa makan, besok belum tentu. Atau besok masih bisa makan, lusa belum tentu. Jadi miskin masih mendingan, fakir ini parah karena tidak ada yang dia makan untuk hari ini. Pertama fakir, kedua miskin, kedua amil zakat. Amil zakat itu adalah panitia zakat. Seperti kalau di masjid-masjid zakat fitrah yang membagikan, menimbang, kemudian menyalurkan zakat fitrah itu amil. Dia bisa berhak mendapat zakat juga. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf yang baru masuk Islam maksudnya itu orang yang masih setengah-setengah, bisa juga dia bisa kembali lagi kafir. Jadi untuk menghiburnya dia diberi zakat agar dia berketetapan hati untuk tetap dalam Islam. Bukan berarti terus mu'allaf seperti modelnya Deddy Kobuser itu yang penghasilannya dari YouTube 2,5 miliar sebulan, bukan. Mu'allaf yang sekiranya tidak mampu. Kelima, budak yang ingin merdeka, menebus diri dari tuannya. Zaman sekarang tidak ada ini, jadi tidak perlu panjang lebar kita bahas budak yang ingin merdeka. Kemudian keenam, gharimin, orang yang berutang, orang yang punya utang. Maksudnya hutang untuk dia hidup, untuk makan, untuk kelangsungan hidupnya. Bukan orang yang berutang itu nyicil BTN perumahan, kemudian nyicil di leasing untuk mobilnya, kendaraannya, bukan berutang itu maksudnya. Apalagi hutang di bank untuk usahanya, untuk perusahaan, untuk pabriknya, bukan. Hutang untuk dia makan, karena dia tidak punya uang, dia hutang ke kanan kiri untuk biaya hidup, maksudnya untuk kelangsungan hidupnya. Ini orang yang berutang ini berhak mendapatkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Fisabilillah, perang, yang berjuang di medan perang. Orang yang berjuang di medan perang. Fisabilillah, jihad. Orang berjihad itu mendapat zakat. Kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal saat dia dalam perjalanan. Mungkin dia orang kaya, tapi dia pada saat di jalan, dalam perjalanan dia kecopetan, hilang HP-nya, dompetnya, semua ATM-nya, uangnya, tidak ada kehabisan dia. Tidak ada yang dia makan. Tidak ada yang dapat dia makan karena semua kecopetan misalnya itu. Jadi dia orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Apalagi orang-orang yang memang orang tidak punya dalam perjalanan,
memang tidak punya bekal, itu orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana zakat itu diserahkan pada kerabat dekat misalnya. Dalam standar Imam Syafi'i, kerabat dekat yang tidak boleh mendapatkan zakat itu adalah kerabat yang menjadi tanggungan sehari-hari. Siapa yang menjadi tanggungan sehari-hari adalah anak dan istrinya. Masa dia zakat uangnya diserahkan pada istri, itu bukan zakat, itu uang belanja. Atau zakat uang pada anak-anaknya, itu bukan zakat, itu uang sekolah lain. Jadi kalau masih dalam tanggungan, dalam satu rumah anak istri itu tidak boleh menerima zakat. Pertanyaannya bagaimana kalau dengan orang tua? Nah, ini standar kedua. Standar kedua pertama tadi orang yang masih dalam tanggungan. Standar kedua lebih luas, akrobin, dari kerabat, yaitu bisa kakek, nenek, orang tua, cucu, paman yang tidak menjadi tanggungannya dia. Apakah boleh? Ini yang lebih luas. Dari Imam Syafi'i diperbolehkan asal dia masuk dalam kategori yang tadi 8 asnaf. Dia mungkin kekurangan dalam standar ekonomi yang miskin, atau dia dalam keadaan berhutang. Jadi diperbolehkan zakat untuk orang tua, kakek, nenek, cucu, keponakan, paman, asalkan dalam standar tadi itu. Dan ini dia mendapat pahala 2. Jika ada orang fakir miskin, orang yang gharim berhutang, kemudian Ibnu Sabil, kita tidak kenal, orang itu siapa tidak kenal, dibandingkan dengan kerabat yang sama-sama seperti standar fakir, miskin, gharim, dan lainnya itu, kita lebih diutamakan, mendahulukan pada kerabat yang fakir, miskin, dan gharim yang hutang tadi itu. Dan itu mendapat pahala double, pahala zakatnya dapat, pahala silaturahmi karena menyambung kekeluargaan dapat juga. Jadi pahalanya double. Berzakat pada kerabat itu pahalanya double. Nabi sendiri pernah diprotes sahabat, waktu itu Nabi membagikan zakat. Kalau Nabi dan keluarga jelas tidak boleh menerima zakat. Jadi Nabi memberikan zakat, waktu itu ada masih kerabat Rasulullah. Jadi kerabat Nabi. Nah, dia mendapat zakat ini bukan karena statusnya kerabat Nabi, bukan, karena dia statusnya sebagai fakir miskin. Begitu. Jadi kalau ada yang masih bertanya bagaimana zakat, apakah boleh untuk orang tua, kakek, nenek, kerabat, dan sebagainya, itu tadi jawabannya tadi. Insya Allah boleh, asalkan dalam standar masuk dalam 8 asnaf penerima zakat tadi. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.